Sama ini diet ya tanpa ilmu ya, sehingga kita ibarat kata kayak petarung bebas. Warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan part yang pertama ya, silakan disaksikan sampai selesai ya. Nah di sini inti dari yang saya lakukan selama ini apa saja, kendalanya, godaan-godaannya ya. Simak terus sampai selesai. Sampai jalan aja ya, saya penjelasannya. Ya, pertama kesan saya tidak makan nasi. Satu hari ya tidak makan nasi itu rasanya sangat-sangat tersiksa sekali ya. Sangat tersiksa, sangat lapar, karena bayangkan coba yang udah terbiasa makan nasi, makan mie ayam segala macam, tiba-tiba ya diminta atau dipaksa tidak makan nasi. Jelas ini terasa menyiksa. Badan saya seperti singa lapar ya. Hari kedua, hari tiga itu sampai dengan seminggu itu masih seperti singa lapar. Nah karena saking laparnya, tapi saya juga harus komitmen tidak. Pelampiasannya akhirnya karena saya tidak makan nasi, akhirnya saya nyari sumber makanan yang lain yang karbohidratnya itu rendah. Biasan saya adalah memasak ya, makan makanan yang rendah karbohidrat tapi mengenyangkan, seperti kentang ya, kemudian tahu, singkong, ubi jalar, dan lain sebagainya. Karena itu tadi karena saya belum bisa makan tanpa nasi, sehingga saya harus, otak saya itu harus dibiasakan, dan pelampiasan dari ketidakmampuan saya tidak makan nasi itu ya, merubah kulturnya itu sangat susah sekali. Akhirnya saya mengkonsumsi makanan-makanan yang mengenyangkan dan juga rendah karbohidrat. Semuanya saya rebus ya, saya jadikan pengganti nasi. Misalkan saya makan yang biasanya nasi sama ikan, akhirnya saya makannya akhirnya kentang, sayur, ikan, kentang, sayur, ikan, tahu ya, kayak gitu. Intinya menghindari nasi dulu, karena nasi itu seporsi kecil aja kalorinya tinggi banget ya, hampir 400-an kalori. Ini yang menyebabkan perut saya jadi sesek ya, begah, jadi gendut, jadi melar itu nasi. Sehingga ini dulu saya harus mengurangi sumber yang menyebabkan badan saya jadi melar dulu, yaitu nasi. Nah itu ya. Kemudian saya tidak makan gula pasir. Saya ganti dengan gula-gula alternatif seperti Tropicana Slim gitu ya. Bahkan gula merah pun pada waktu itu saya anggap berbahaya, sehingga saya tidak makan gula merah ya, atau gula Jawa. Sehingga saya menghindari itu. Saya beli itu ya di apotik, banyak sekali Tropicana Slim ya, satu dus, satu ini ya, supaya saya tidak terjebak makan gula pasir ya, atau yang manis-manis seperti itu. Karena gula pasir juga menjadi sebab melarnya badan ya, melarnya badan. Sia-sia dong kita sudah nggak makan nasi tapi tetap makan gula banyak. Sehingga saya harus mengurangi makanan-makanan yang menjadi sumber melarnya badan saya, begitu. Kemudian mengurangi minyak-minyak ya, selanjutnya ketika pola makan itu sudah saya atur, saya akhirnya membiasakan diri berolahraga. Jujur, aktivitas olahraga itu saya awalnya sangat tidak suka sekali ya, malas sekali ya berolahraga. Kenapa? Karena capek olahraga itu. Menurut saya sangat capek sekali olahraga itu. Namun saya konsisten. Nah pada waktu itu ada momen liburan 2 minggu, saya optimalkan waktu liburan 2 minggu itu untuk setiap hari ya. Setiap hari saya lari, jalan, kemudian gerakan-gerakan yang membakar lemak begitu. Dan lelah sekali ya olahraga itu, capek sekali, terutama lari ya. 1, 2, 3 hari lari itu ternyata kaki saya sakit sekali ya. Sampai akhirnya saya nggak bisa ini olahraga seperti ini. Saya harus ritmenya saya harus ganti ini ya. Tapi saya paksakan terus walaupun kaki saya sakit begitu ya, karena saya pengen cepat turun berat badannya begitu. Saya lari, jalan begitu ya. Lari, jalan, kemudian ya loncat-loncat. Pokoknya 1 jam itu saya harus bergerak supaya lemak itu terbakar begitu ya. Siswa-siswa pada melihat ya,
setiap hari Pak Anton olahraga terus ya, mungkin gitu. Kerjaannya olahraga, lari, kerjaannya olahraga. Biarin komentar macam-macam juga, yang penting saya harus konsisten, berat badan saya harus turun pokoknya. Nah itu ya yang saya lakukan selama masa saya tidak makan nasi. Ternyata memang godaannya itu sangat besar sekali, kasuistik, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kita hanya bisa merasakannya nanti ketika kalau sudah mencobanya. Wah, itu banyak sekali godaannya, entah cibiran, seminggu 2 minggu ya masih seperti itu ya. Tapi lama-kelamaan nanti ketika orang sudah paham ritme hidup kita, ya mereka pun akan memahami ternyata memang saya ini nggak makan nasi begitu. Dan alhamdulillah ya teman-teman juga ada support juga ya. Katakan godaan ini sebenarnya badan kita itu bisa kita atur semau kita. Ini menurut saya ya. Kenapa? Karena badan kita itu kan eksak ya. Badan kita itu kan bisa diukur, bisa diprediksi, bisa dihitung. Kalori masuk, kalori keluar. Sehingga yang perlu diatur itu adalah mindset kita sendiri dan perilaku kita sendiri. Itu yang kita harus atur. Nah, itu yang susah. Ya, sebenarnya tubuh kita itu cukup makan satu piring kecil begitu tuh ya. Ada ukurannya ya. Makan satu piring kecil itu sebenarnya untuk seharian itu cukup. Cuman nafsunya ini yang tidak cukup ya. Nafsunya seakan-akan membuat kita lapar. Seakan-akan kalau katanya nggak makan nasi itu mati. Jelas ini adalah pendapat yang salah begitu ya. Tidak akan mati. Faktanya lemak di tubuh kita aja, cadangan makanan ini banyak sekali. Kan jelas nggak bikin mati ya. Paling lemas begitu. Lemas karena kita tidak terbiasa. Karena kita sudah dari kecil sampai dewasa kulturnya itu dibiasakan makan nasi. Di luar negeri juga ada orang nggak makan nasi tetap hidup karena mereka makan selain nasi, ya kan? Jadi ini hanya kultur doang. Dulu juga Mahatma Gandhi ya, ketika demo ya, mogok makan ya, tapi ini ekstrim banget ya. Dia nggak makan bisa hidup, tanpa makan dia bisa hidup selama 3 minggu. Begitu Mahatma Gandhi. Ini membuktikan yang nggak bakal mati lah nggak makan nasi. Begitu, nggak bakal mati semua, bahkan longgar. Ini yang saya pakai pun ini saya lipat-lipat ya, karena saya nggak lupa bawa gesper ya, sehingga kendor banget. Nah, ini baju juga sudah enak dipakainya, sudah longgar menurut saya ini ya bajunya. Walaupun mungkin ini sisa-sisa lemaknya ya, ini masih menggelambir ya karena di pipi, di kulit. Nggak tahu kenapa ini susah sekali untuk menghilangkannya. Ini perlu latihan beban dan fitness. Sayangnya ini masa corona, sehingga saya tidak bisa rutin lagi nih selama sebulan ini fitness. Padahal target saya bulan ini adalah bulan ketika badan saya sudah ideal ya, tapi nggak bisa. Allah berkehendak lain. Seperti itu. Dari keberhasilan diet seseorang adalah satu, ya, kemauan yang keras. Mutan ya, kita nggak bisa mengukur keberhasilan dan kita tidak bisa membuktikan upaya kita selama ini gitu ya. Jadi ada yang pertama itu ada kemauan, kemudian ada kedisiplinan, terus yang ketiga kita juga harus selalu belajar ya, ada ilmu. Karena bisa jadi kita selama ini diet tanpa ilmu ya, sehingga kita ya petarung bebas gitu, nggak ngerti kelemahannya, kelebihannya ya. Makanya harus punya ilmu dan kita harus tetap belajar gitu ya. Baik, itu saja sharing-sharing saya. Tidak makan nasi selama 6 bulan dan faktanya saya masih hidup. Sekarang kan saya sudah makan nasi ya. Dan saya masih hidup. Dan terus gimana staminanya ya? Pada saat saya tidak makan nasi, luar biasa, staminanya sangat kuat sekali ya. Sangat bagus sekali staminanya. Duduk itu rasanya perut itu enak sekali ya. Ketika sholat ya, itu rasanya perut itu enak sekali ya. Nggak keras, nggak begah. Dan saya yang kaget itu ketika kemarin tilawah ya, tadarusan, ternyata nafas saya itu lebih panjang daripada biasanya. Dan suara saya itu tidak sember. Mungkin karena efek tidak makan minyak ya. Dan nafasnya kok panjang sekali nih ya. Nah, gitu, nafas kayak kok rasanya enak banget, plong begitu. Nah itu ya beberapa efeknya gitu. Jadi perut terasa enak, badan terasa segar, dan ya lebih bersemangat begitu. Nah seperti itu. Itu saja sharing-sharing dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, semoga tidak merugikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.